Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Fanny Anggrini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan exercise 20 dan exercise 21 dari unit 6 mengenai bank accounting dari modul Financial Accounting SAP. Sebelum kita mulai, kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya, kalian bisa masukkan 907. Lalu usernya, kalian bisa masukkan user kalian masing-masing ya. 31 AC 10. Lalu untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan kode E. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan kode F. Dan untuk kelas hari Rabu, kalian bisa masukkan kode B. Saya akan login menggunakan kode F ya. Oke, lalu strip nomor urut kalian masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Pastikan kalian memasukkan user kalian masing-masing ya, bukan user orang lain. Oke, kalau sudah, passwordnya kalian bisa isi password terbaru kalian yang sudah kalian ganti di pertemuan sebelumnya. Bukan 1 sampai 6, tapi password terbaru ya. Saya akan masukkan password saya. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Kita akan mulai dari exercise 20. Bank Master Data. Di exercise 20 ini kita akan belajar mengenai master data bank yang dimiliki oleh perusahaan kita. Ada 4 task yang akan kita kerjakan di exercise 20 ini, mulai dari mengidentifikasi bank account yang kita miliki, lalu nanti kita merubah bank directory atau merubah data mengenai bank kita, lalu nanti bagaimana kalau kita mau memasukkan master data mengenai bank yang baru, dan juga kita akan melihat tampilan dari bank directory. Oke, kita langsung aja, kita mulai dari task yang pertama, Identify Bank Accounts. Jadi, setiap perusahaan atau company code pasti memiliki akun di suatu bank, entah itu satu bank atau bisa lebih dari satu bank. Nah, di task 1 ini kita mau mengidentifikasi akun bank yang dimiliki oleh company code 1000. Kalau kalian ingat, di exercise sebelumnya, kalau ada transaksi, biasanya kita akan masukkan GL account 113100, itu adalah GL account untuk bank kita. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengidentifikasi GL account tersebut. Caranya adalah, kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code atau kodenya adalah FSS0. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman edit GL account company code data. Di bagian GL account-nya kalian bisa masukkan 113100, lalu company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa klik display atau gambar kacamata yang ada di sebelahnya supaya kita tahu GL account 113100 ini GL account untuk akun apa. Kita klik. Oke, sudah muncul keterangannya bahwa GL account 113100 itu adalah GL account untuk Deutsche Bank domestik. Di sini ada keterangannya juga mengenai account currency-nya yaitu euro dan juga alternative account number-nya. Oke, kita bisa pindah ke tab sebelahnya yaitu tab Create or Bank or Interest. Kita klik. Nah, di tab ini ada keterangan mengenai host bank dan juga account ID-nya. Jadi kalau kita mau melihat data dari bank yang kita miliki, kita bisa menggunakan menu ini. Oke, di task 1 kita hanya mau mengidentifikasi aja, maka dari itu kita bisa /n. Oke, task 1 selesai, kita akan lanjut ke task 2, Change the Bank Directory. Di task 2 ini kita akan melakukan perubahan terhadap bank directory kita. Bank directory itu biasanya berisi nama, alamat, dan juga informasi-informasi terkait dengan semua bank yang kita miliki. Nah, di sini ceritanya ada satu bank yang diakuisisi oleh bank lain, sehingga mereka melakukan perubahan nama. Kalau kalian ingat, di Indonesia juga ada ya, seperti Bank BRI Syariah dan bank-bank syariah lain yang berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini juga sama nih ceritanya. Ada satu bank diakuisisi oleh bank lain dan melakukan perubahan nama. Nah, karena mereka melakukan perubahan nama, maka kita akan melakukan perubahan di bank directory kita. Cara melakukan perubahan di bank directory adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu master data,
lalu Bank Master Record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FI02. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Change Bank Initial Screen. Di bagian bank country-nya, kita bisa masukkan DE. Kita pilih yang DE itu adalah Germany. Lalu di bagian bankinya, kita bisa masukkan banki kita masing-masing. Saya akan masukkan 9, lalu 00000, kosongnya 5 kali. Lalu kita masukkan F, kode kelas kita, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Jadi 9, kosongnya 5 kali, F01 sampai F55. Oke, kalau udah kita bisa enter 1 kali. Oke, kita masuk ke dalam halaman Change Bank Detail Screen. Oke, di sini ada keterangan bahwa Banki 900 sekian ini adalah Banki untuk Unibank F sekian-sekian. Nah, sekarang Unibank ini akan berganti nama menjadi Interbank. Maka dari itu kita akan ganti menjadi Interbank, lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Jadi kalian Interbank F01 sampai Interbank F55. Kalau udah yang lainnya jangan diubah, kita bisa langsung save. Kita klik save. Maka akan ada keterangan di kiri bawah, Bank DE sekian-sekian was changed. Yang artinya adalah perubahan bank directory-nya sudah berhasil. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Oke, task 2 selesai, kita lanjut ke task 3, enter bank master data. Di task 3 ini ceritanya customer kita, yaitu customer new sekian-sekian, memberikan data mengenai bank yang digunakannya. Maka dari itu kita harus membuat master data untuk bank yang digunakan oleh customer tersebut, supaya nanti kalau ada pembayaran yang dilakukan oleh customer tersebut bisa langsung kita catat atau kita posting di dalam SAP. Maka dari itu kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable. Kita akan melakukan pengisian data mengenai banknya di master data customer. Maka dari itu kita akan buka menu accounts receivable. Lalu kita pilih master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FD02. Kita bisa double klik. Oke, akan muncul pop-up mengenai customer change initial screen. Kita bisa masukkan nama customer kita, yaitu customer new, lalu F00 untuk saya, dan F01 sampai F55 untuk kalian. Untuk company code-nya silahkan dimasukkan 1000, kalau udah kita bisa centang hijau. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Nah, nanti kalau kalian masuknya nggak ke halaman ini, tapi ke halaman Company Code Data, biasanya di atas sini ada tulisan General Data. Nah, itu kalian bisa klik aja, supaya kalian bisa masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Dari halaman ini, kita bisa pindah ke tab Payment Transaction, lalu kita bisa isi informasi terkait bank details-nya. Di bagian bank country, kita bisa masukkan DE. DE itu adalah Germany. Lalu untuk bankinya, kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kode kelas kita adalah F. Nah, kita akan ubah F-nya menjadi angka. Karena F adalah abjad ke-6, maka kita akan masukkan 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 6. Diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai 55. Oke, jadi jangan salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 6, lalu diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Untuk bank account-nya, kita bisa masukkan 1, 22, 333, lalu diikuti oleh kode kelas dan nomor urut kita masing-masing. Seperti tadi, karena kita kelas F, kita akan convert menjadi angka 6, lalu kita masukkan nomor urut kita. Saya adalah 00, kalian 01 sampai 55. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Maka nanti akan muncul pop-up mengenai bank data. Di bagian address-nya, kita bisa masukkan details mengenai alamat bank tersebut. Nah, ini bisa kalian isi apa aja ya, bebas. Misalkan saya masukkan nama banknya adalah Fanny Bank. Lalu regionnya kalian juga bisa masukkan bebas, misalkan saya pilih yang 9 Bavaria. Lalu streetnya juga bebas, misalkan saya masukkan alamat TSM. City-nya juga bebas, mau di mana aja boleh. Begitu juga dengan bank branch-nya, kita bisa masukkan apa aja. Misal saya tulis di sini Kiai Tapa.
Nah, 5 item ini harus kalian isi dengan lengkap ya, jangan sampai ada yang kosong. Takutnya kalau kosong nanti pas kita melakukan transaksi itu akan error. Oke, jadi diingat 5 item ini harus diisi. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Lalu kita bisa klik save. Oke, maka akan ada keterangan changes have been made, yang artinya adalah perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan. Jadi data mengenai bank customer tersebut sudah masuk ke dalam master data customer. Oke, kalau udah, ini kita close aja. Kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 3 selesai, kita akan lanjut ke task 4. Display the new bank in the bank directory. Di task 4 ini, kita mau melihat apakah bank yang baru saja kita input di task 3 tadi sudah masuk ke dalam bank directory kita. Cara ceknya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu bank, lalu master data, lalu bank master record, lalu kita pilih yang display bank directory. Kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman bank directory. Di bagian bank country-nya kita bisa masukkan DE. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman bank directory kita. Di sini ada sangat banyak bank yang terdapat di country Jerman. Nah, kalau kalian mau cari satu-satu kan susah. Maka dari itu kita bisa gunakan bantuan dari teropong atau menu find. Kita bisa masukkan banki kita masing-masing. Di sini kita akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kode kelas yang diganti menjadi angka yaitu 6. Diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Kalian masukkan banki kalian masing-masing ya. Saya masukkan 00. Kalian berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 6, 01 sampai 55. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu banki saya, yaitu Funny Bank, itu sudah masuk ke dalam bank directory. Kalau bank kalian belum muncul, berarti perubahan yang tadi kalian lakukan di task sebelumnya belum berhasil. Maka dari itu kalian harus ulang lagi task 3-nya, supaya nanti list dari bank kalian sudah muncul di dalam bank directory. Karena nanti bank ini akan kita gunakan untuk posting transaksi di task-task berikutnya. Oke, kalau udah, kita bisa close. Ini juga kita close. Lalu kita bisa /n. Oke, task 4 selesai. Exercise 20 sudah selesai semua. Maka dari itu kita akan lanjut ke exercise 21, Business Transaction in Bank Accounting. Di exercise 21 ini kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan bank accounting. Mulai dari membuat cash journal, lalu kita akan membuat transaksi berkaitan dengan cek, dan juga nanti kita akan belajar membuat manual account statement. Jadi ada 3 task yang akan kita kerjakan di exercise 21. Kita akan mulai dari task yang pertama, cash journal. Di task pertama ini kita akan mengerjakan transaksi terkait petty cash yang dimiliki oleh company code 1000. Jadi di sini, Departemen Akuntansi dari Company Code 1000 membutuhkan kertas untuk print dokumen, tapi ternyata kertasnya habis. Maka dari itu, salah satu karyawannya, yaitu Paul Doal, pergi ke toko terdekat untuk membeli kertas. Nah, si Paul Doal ini menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk membeli kertas, lalu dia melakukan reimburse ke perusahaan supaya uangnya bisa diganti. Nah, sekarang kita akan coba melakukan posting terkait transaksi tersebut. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu outgoings, lalu kita pilih yang cash journal atau kodenya adalah FBCJ. Kita bisa double klik. Maka nanti akan muncul kotak kecil di mana kita diminta untuk memasukkan company code dan juga cash journalnya. Company code-nya bisa kita isi 1000. Dan cash journalnya bisa kita isi 1, lalu kode kelas F, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai 55. Kalau udah, bisa kita centang hijau. Maka kita akan masuk ke halaman cash journal company code 1000. Di bagian atas bisa kalian lihat bahwa opening balance-nya adalah 20.000, yang artinya saldo awal atau beginning balance dari petty cash-nya adalah 20.000. Nah, sekarang kita akan coba melakukan posting untuk transaksi reimburse yang dilakukan oleh Paul Doal tersebut.
Kita akan isi datanya mulai dari business transaction. Kita bisa klik aja kotak di sebelahnya, lalu langsung kalian centang hijau. Nah, di sini ada beberapa pilihan business transaction yang bisa kita gunakan. Kita akan pilih yang pertama, cash purchase office material. Karena transaksi ini berkaitan dengan pembelian kertas untuk departemen accounting. Maka dari itu kita pilih yang pertama, cash purchase office materials. Lalu amount-nya bisa kita masukkan 30. Jadi total pembelian kertasnya adalah 30 euro. Lalu di bagian receipt recipientnya kita akan masukkan kita mau transfer ini atau kita mau kasih uang ini ke siapa. Nah tadi karena ditalangin dulu sama si Paul Doal, maka kita akan kembaliin uangnya dia. Maka kita bisa masukin nama Paul Doal di bagian receipt recipient. Kita ketik Paul Doal. Lalu di bagian teksnya bisa kita masukkan printer paper. Kalau udah, kita geser sedikit ke sebelah kanan. Kita cari kolom cost center. Nah, di sini ada kolom cost center. Di bagian cost centernya, kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing. Yang artinya adalah biaya pembelian kertas ini akan kita bebankan ke cost center kita masing-masing. Maka saya akan masukkan cost center saya CC strip F00. Kalian berarti CC strip F01 sampai F55. Kalau udah, kita geser lagi ke sebelah kiri. Lalu kita coba enter satu kali. Kita enter ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, lampunya ini masih lampu merah. Kenapa sih lampunya masih warna merah? Di sini ada keterangannya, entry recorded not save. Yang artinya adalah kita baru masukin aja nih jurnalnya, tapi belum kita save. Maka dari itu masih warna merah. Biasanya kalau di perusahaan, nanti bagian accounting akan posting dulu untuk transaksinya, lalu nanti akan di-approve atau disetujui oleh atasannya. Nanti setelah atasannya setuju, udah oke nih boleh di-reimburse, maka baru di-save gitu. Nah, sekarang ceritanya atasannya sudah ACC, udah approve, maka kita mau save. Cara save-nya adalah kita bisa blok satu baris ini sampai ke highlight warna orange. Kalau udah, kita bisa klik save. Kita klik save ya, yang di sebelah kiri nih, save bukan pause. Kita klik save. Oke, maka kalau kalian perhatikan lampunya berubah menjadi warna kuning. Warna kuning artinya entry save in cash journal. Jadi, transaksi ini sudah ke save. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian balance-nya, 30 euro ini sudah masuk ke dalam total cash payment. Sehingga closing balance-nya adalah 19.970. Tadi kalau belum kita save, saldonya belum berkurang. Ketika kita save baru dia berkurang. Oke, setelah kita approve, biasanya kita juga akan mencetak atau kita akan print receipt atau kwitansi dari pengeluaran cash journal tersebut. Cara printnya adalah kita bisa klik print receipt yang ada gambar printer di bagian bawah. Nanti kalau muncul information, kita bisa centang hijau aja. Oke, maka akan muncul print previewnya. Oke, maka di receipt confirmation-nya ada keterangan mengenai tanggal, lalu ditujukan untuk siapa, untuk apa, transaksinya apa, dan nominalnya berapa. Jadi receipt confirmation ini yang menjadi bukti pembayaran cash journal kita. Oke, kalau udah, kita bisa tekan tombol back satu kali yang warna hijau di tengah ini, kita klik. Kita kembali lagi ke halaman cash journal. Nah, sekarang ceritanya di akhir minggu, sisa saldo petty cash yang kita miliki akan kita transfer ke bank. Jadi perusahaan ini punya kebijakan bahwa setiap akhir minggu atau setiap hari Jumat, sisa saldo yang ada di petty cash akan ditransfer ke bank, dan nanti di awal minggu atau di hari Seninnya, mereka akan menarik uang lagi dari bank untuk dimasukkan ke dalam petty cash. Jadi setiap akhir minggu ditransfer ke bank, setiap awal minggu dimasukin lagi. Nah, sekarang ceritanya udah akhir minggu nih. Kita mau membuat transaksi terkait dengan pemindahan saldo petty cash ke bank. Lalu kita centang hijau. Nah, kita pilih yang cash transfer to bank. Karena kita mau transfer sisa saldo kita ke bank. Lalu di bagian amount-nya, kita bisa masukkan sisa saldo yang kita miliki atau closing balance-nya. Kita masukkan 19.970. Sesuaiin sama closing balance-nya ya. Kalau udah, kita bisa enter satu kali.
Oke, di sini lampunya sudah muncul tapi masih warna merah dan closing balance-nya juga masih 19.970, belum berubah. Kenapa? Karena belum kita save. Maka dari itu bisa kita blok dulu untuk baris kedua. Baris kedua aja ya, yang pertamanya nggak usah diblok. Kita blok satu baris sampai berwarna oranye semua, lalu kita bisa klik save yang ada di kiri atas. Nah, lampunya berubah menjadi warna kuning dan sekarang closing balance-nya sudah 0. Jadi petty cash-nya udah nggak ada lagi nih, karena udah kita transfer ke bank. Jadi sekarang kita punya dua transaksi terkait cash journal kita. Yang pertama adalah untuk reimburse ke Poldoal, dan yang kedua adalah transaksi untuk transfer sisa uang kita ke bank. Nah ini, walaupun sudah kita save, tapi selama belum kita post, kalian masih bisa melakukan perubahan. Jadi kalau kalian ada salah, kalian bisa klik delete line yang ada di kiri bawah, kalian bisa delete, lalu kalian bisa posting yang benarnya. Ya, jadi selama belum di-post, kalian masih bisa perbaiki apabila ada kesalahan. Nah, nanti biasanya perusahaan tuh akan kumpulin dulu nih semua transaksi selama 1 minggu gitu. Setelah semua transaksi terkumpul, perusahaan akan melakukan posting untuk semua transaksi yang ada di minggu tersebut, atau bisa aja per hari kalau misalkan transaksinya banyak. Tergantung perusahaannya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan melakukan posting. Jadi kalau dari tadi kita baru save, yang artinya adalah baru disimpan aja nih, tapi belum ada postingan atau jurnal yang terbentuk. Nah, sekarang akan kita post. Nah, ketika kita post, baru nanti akan terbentuk suatu jurnal. Cara postnya adalah kita bisa blok dulu dua baris ini, lalu kita bisa klik post. Nah, nanti setelah kalian klik post, kalian bisa lihat warna lampunya pasti berubah dari warna kuning menjadi warna hijau. Kalau warna hijau artinya adalah transaksinya sudah terposting. Oke, kita coba ya. Kita klik post. Nah, nanti kalau muncul information, kalian centang hijau aja, nggak apa-apa. Oke, maka lampunya berubah menjadi warna hijau, yang artinya adalah entry posted in General Ledger and Cash Journal. Jurnalnya sudah terposting. Kalau kalian mau lihat jurnalnya memang seperti apa sih? Misal kita lihat jurnal yang kedua ya, yang cash transfer to bank. Nah, kita blok satu baris ini, lalu kita klik follow on document. Kita klik. Kita pilih yang accounting document, double klik aja. Nah, maka akan muncul jurnalnya. Di sebelah debitnya ada Deutsche Bank, di sebelah kreditnya ada JL Handcash. Deutsche Bank di sebelah debit karena kita masukin uangnya ke bank, yang artinya adalah cash in bank kita bertambah. Dan di sebelah kreditnya JL Handcash, ini maksudnya adalah petty cash. Karena uangnya kita transfer ke bank, maka petty cash-nya kita kurangin, kita taruh dia di kredit. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, manual check deposit transaction. Di task 2 ini, kita akan melakukan posting terkait transaksi penerimaan cek dari customer. Jadi ceritanya ada customer yang melunasi hutangnya, nah dia bayarnya pakai cek. Kita akan coba memposting penerimaan cek tersebut. Sebenarnya ini bisa dilakukan secara otomatis oleh SAP, tapi supaya kita lebih paham, maka kita akan coba melakukan cara manual supaya kalian paham mekanisme atau caranya. Kita bisa mulai dengan buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu incoming, lalu check deposit, lalu kita pilih yang manual entry atau kodenya adalah FF68. Kita bisa double klik. Oke, maka akan muncul kolom specification. Di bagian atas ada internal bank determination. Ini bisa kita centang. Lalu di bagian start variance-nya, kalian bisa masukkan Z001. Yang ini ya, yang check deposit with reference, kalian pilih Z001. Lalu di further processing, di bagian processing type-nya, kalian bisa masukkan angka 1. Oke, kalian pastikan internal bank determination-nya tercentang, start variannya Z001, dan processing type-nya 1. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, maka kita masuk ke dalam halaman edit check deposit list. Di sini kita bisa isi dulu datanya,
Untuk company code-nya adalah 1000. Lalu host bank-nya kita masukkan juga 1000. Untuk account ID-nya kita masukkan 1000. Lalu grupnya kita bisa masukkan kode kelas, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya F00, kalian F01 sampai 55. Lalu username dan entry date-nya nggak usah diubah ya. Biarkan apa adanya. Lalu di bagian transaction-nya kita masukkan 0001 atau di sini 0001 adalah check deposit via interim account. Lalu posting date-nya kalian bisa masukkan tanggal hari ini. Karena kalian mengerjakan di hari Kamis tanggal 10 Juni, maka kalian bisa masukkan tanggal 10 Juni. Saya akan ikuti kalian, saya juga akan masukkan tanggal 10 Juni supaya sama. Lalu di bagian value date-nya, kita akan masukkan 3 hari dari tanggal 10 Juni. 3 hari dari 10 Juni adalah tanggal 13 Juni. Tapi karena 13 Juni adalah hari Minggu, maka kita akan masukkan tanggal 14 Juni 2021. Lalu currency-nya kita masukkan euro. Lalu bank posting session-nya kita akan masukkan bank, diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Saya adalah bank F00, kalian silahkan masukkan bank F01 sampai bank F55. Untuk sub ledger session-nya kalian bisa masukkan CS Tomar, lalu diikuti dengan kode kelas dan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah CS Tomar F00, kalian silakan masukkan CS Tomar F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Maka kita masuk ke dalam halaman yang kedua. Di sini kita akan masukkan informasi terkait cek yang kita terima dari customer. Untuk cek number-nya, kita bisa masukkan 254. Lalu amount-nya kita masukkan 9.700, jadi customer tersebut membayar dengan cek senilai 9.700. Untuk issuer-nya, kita bisa masukkan nama customer yang membayar utangnya atau yang memberikan ceknya ke kita. Maka kita bisa masukkan customer-nya adalah Baker, lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Baker F01 sampai Baker F55. Lalu untuk bank key-nya, kita bisa masukkan 100 50 000 100 lalu 50.000. Oke. Bank-nya semua sama ya kita ya, nggak ada perbedaan. Untuk bank account number-nya kita masukkan 333 333. 3-nya 6 kali. Lalu customer-nya kita bisa masukkan customer kita masing-masing, yaitu CS Tomar F00 untuk saya dan F01 sampai F55 untuk kalian. Untuk reference-nya kita bisa masukkan 500.000, 5, kosongnya 5 kali. Lalu kode kelas kita adalah F, kita convert menjadi angka yaitu angka 6, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya 00, kalian 601 sampai 655. Kalau udah, kita bisa klik save. Maka ada keterangan statement or list save. Nah, setelah kita input informasi terkait cek yang kita terima, sekarang kita mau lihat print preview-nya. Cara melihat print preview-nya adalah kita bisa klik individual list yang ada di bagian atas. Lalu di bagian output device-nya kita bisa masukkan LP01. Kalau udah, yang lainnya nggak usah diganti, kita bisa langsung klik print preview. Oke, maka akan muncul print preview dari transaksi yang sudah kita input barusan. Biasanya ini di print untuk arsip perusahaan, jadi supaya perusahaan punya data mengenai cek yang dia terima. Oke, kalau udah, ini kita bisa back satu kali. Lalu kita bisa klik gambar disket yang ada di bagian atas atau post individual list. Kita klik. Maka ada keterangan statement or list posted. Di sini bisa kalian lihat bahwa terbentuk dua session, yaitu session bank dan session customer. Nah, sekarang kita akan melakukan background processing untuk memproses transaksi tersebut. Caranya adalah kita klik sistem, lalu services, lalu batch input, lalu kita pilih yang session. Kita klik. Nah, di sini akan muncul banyak sekali session name. Kalian bisa cari session kalian masing-masing ya. Jadi kalian cari session sesuai dengan kode kelas kalian masing-masing. Di sini saya akan mulai memproses dari session bank, maka saya akan cari session bank F00 saya.
Kalian blok dulu satu baris, lalu kalian bisa klik proses. Di sini processing mode-nya kalian pastikan terpilih yang process or foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Nah, di sini tugas kalian hanya enter-enter aja sampai nanti batch inputnya completed. Tapi enternya pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Kita enter, 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 enter. Nah, muncul information processing of batch input session completed. Kita bisa pilih yang session overview supaya kita kembali lagi ke dalam batch input session overview. Nah, kalau tadi kita sudah proses untuk session yang bank, sekarang kita akan proses untuk session customer kita. Kita bisa highlight atau kita blok untuk session customer-nya, lalu kita bisa klik proses. Processing mode-nya pastikan sudah terpilih yang process or foreground, lalu kita bisa klik proses. Nah, di sini sama, kita enter-enter aja, tapi jangan buru-buru karena nanti di bagian tengah ada sesuatu yang harus kita isi terlebih dahulu. Jadi pelan-pelan ya. Kita enter sekali, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Nah, di halaman ini, pause with clearing process open items, kalian stop dulu sebentar. Di halaman ini kita akan memilih pembayaran 9.700 tadi ditujukan untuk melunasi hutang yang mana. Di sini kalau kalian lihat, utangnya tuh ada banyak. Ada yang 7.000, ada yang 10.000, dan ada yang 1.000. Nah, pembayaran 9.700 ini kita tujukan untuk membayar piutang yang nilainya 10.000. Cara memilihnya adalah, kalau kalian masih ingat, kita bisa double klik angka 10.000 ini sampai tulisannya berubah menjadi warna biru. Kita double klik. Oke, di sini sudah warna biru, sudah terpilih untuk 10.000-nya. Lalu kita lihat di bagian bawah. Di sini amount enternya adalah 9.700. Ini adalah nilai yang dibayarkan oleh customer. Assign-nya adalah 10.000. Kita akan alokasiin 9.700 ini untuk membayar piutang yang nilainya 10.000. Nah, belum cukup kan? Masih ada perbedaan. Perbedaannya sebesar 300. Maka kita bisa double klik di bagian different posting. Di sini kita double klik supaya muncul angka 300 di sini. Kita double klik. Oke, 300-nya sudah muncul sehingga angka di bagian not assign-nya sudah 0. Yang artinya adalah 9.700-nya sudah di-assign semua. Jadi piutang dia ada 10.000, udah dibayar 9.700, maka masih ada sisa sebesar 300. Kalau udah, ini di-save dulu. Maka akan muncul information processing of batch input session completed. Kalau udah, kita bisa pilih yang exit batch input. Nah, barusan kita sudah melakukan posting terkait penerimaan cek dari customer untuk melunasi piutangnya. Sekarang kita mau cek nih, bener nggak sih kalau transaksi yang kita lakukan barusan itu udah ke-record? Jadi kita mau lihat apakah nilai dari piutangnya benar-benar sudah berkurang, dan kita juga mau lihat bagaimana jurnal yang terbentuk untuk pembayaran tersebut. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu account, lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer line item display. Di bagian customer account-nya kita bisa masukkan customer kita masing-masing, yaitu CS Tomar, F00 untuk saya, dan CS Tomar F01 sampai F55 untuk kalian. Di bagian company code-nya kalian bisa masukkan 1000. Lalu di bagian line item selection, kalian klik yang all item. Kalian pilih yang all item, supaya nanti SAP bisa menampilkan semua piutang customer tersebut, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayarkan. Kalau udah, kita bisa klik execute. Oke, maka di sini sudah muncul listnya. Kalian bisa lihat di sini ada yang lampu merah dan juga ada yang lampu hijau.
Lampu merah itu artinya adalah piutang-piutang yang belum dilunasi oleh customer, dan yang lampu hijau adalah piutang yang sudah dilunasi oleh customer. Karena kita mau melihat jurnal yang terbentuk dari transaksi yang barusan kita posting, kita coba cari transaksi yang lampunya warna hijau, tipenya DZ, dan tanggalnya adalah tanggal hari ini. Kalian cari yang tanggal 10 Juni. Nah, ini saya menemukan nih. Di sini tanggal 8 Juni, tanggal saya membuat video ini, lalu nominalnya adalah 10.000. Nah, kalian centang aja, lalu kalian klik gambar kacamata. Nanti kalian masuk ke dalam halaman display dokumen line item. Kalian bisa klik gambar gunung matahari atau call up dokumen overview. Di sebelah debitnya ada Baker F sekian-sekian. Ini adalah customer kita sebesar 300. Lalu ada Deutsche Bank sebesar 9.700. Dan di sebelah kreditnya ada Baker F sekian-sekian sebesar 10.000. Nah, ini mungkin kalian bingung maksudnya apa. Sebenarnya jurnalnya adalah kalau misalkan ada customer bayar piutangnya ke kita, maka kita akan catat cash pada accounts receivable. Nah, ini sama jurnalnya seperti itu. Karena dia bayarnya menggunakan cek dan uangnya langsung kita masukkan ke dalam bank kita, maka debitnya kita masukkan Deutsche Bank atau cash in bank. Nah, kreditnya kita akan kurangin AR-nya atau accounts receivable-nya. Di sini AR-nya adalah si Baker sekian-sekian ini. Kenapa angkanya 10.000? Karena di SAP, seperti yang pernah dijelaskan di unit sebelumnya, bahwa ketika ada pembayaran piutang, dia akan mengurangi dulu semua piutangnya, baru nanti dia akan memunculkan lagi piutang yang belum dilunasi. Maka dari itu tadi, karena total piutangnya adalah 10.000, sementara yang dibayar adalah 9.700, maka 10.000-nya dikurangin dulu, baru nanti dia akan munculin lagi piutangnya sebesar 300 di sebelah debit. Jadi sebenarnya intinya jurnalnya adalah cash in bank pada AR sebesar 9.700. Oke, kalau udah, kita bisa slash N aja. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, manual account statement. Jadi, di task 3 ini kita akan memproses bank statement tapi secara manual. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu incoming, lalu bank statement, lalu kita pilih yang manual entry. Jadi kita akan coba mengerjakannya secara manual supaya kita lebih paham prosesnya. Kita bisa double klik. Oke, maka akan muncul specification. Di bagian specification ini, kita bisa centang internal bank determination-nya. Lalu start variance-nya kita masukkan 1000. 1000 itu adalah manual bank statement. Lalu processing type-nya kita akan masukkan 1. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, maka kita masuk ke dalam halaman proses manual bank statement. Di bagian company code, host bank, dan juga account ID bisa kita masukkan angka 1000. Lalu statement number-nya kita masukkan angka 6 karena kita di kelas F. Lalu kita tambahkan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah 00. Kalian silahkan tambahkan 01 sampai 55. Jadi kalian 601 sampai 655. Untuk statement date-nya bisa kita masukkan tanggal hari ini. Karena kalian mengerjakan di tanggal 10, maka saya juga akan masukkan tanggal 10 Juni 2021. Lalu opening balance dan juga closing balance-nya, ini kita akan masukkan untuk openingnya adalah 10.000 dan closing balance-nya adalah 29.700. Angka opening balance dan juga closing balance biasanya kita dapatkan dari bank. Lalu kalau udah kita ke bagian bawah, di bagian bank posting session kita akan masukkan bank, lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Saya adalah bank F00, kalian silahkan masukkan bank F01 sampai F55. Untuk sub ledger session-nya kalian bisa masukkan persons, lalu tambahkan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Saya adalah persons F00, kalian persons F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Nanti kalau ada warning nggak apa-apa, kita bisa enter aja. Oke, maka kita masuk ke halaman berikutnya. Di halaman ini kita akan input transaksi yang terjadi berkaitan dengan bank kita. Maka di baris pertama bisa kita masukkan cek kredit memo yang nomornya adalah 070. Lalu value date-nya kita masukkan 3 hari dari tanggal hari ini, maka kita masukkan tanggal 14 Juni 2021.
lalu amount-nya adalah 9.700. Di bagian customer-nya, kalian masukkan customer kita masing-masing. Saya adalah CS Tomer, lalu F00, kalau kalian CS Tomer F01 sampai F55. Kalau udah, kita pindah ke baris kedua. Di baris kedua, untuk transaction-nya, kita akan masukkan yang credit memo from bank transfer, atau kodenya adalah 067. Untuk value date-nya, kita masukkan tanggal hari ini, yaitu tanggal 10 Juni 2021. Lalu amount-nya kita masukkan 10.000. Untuk customer-nya, masukkan customer kita masing-masing. Lalu reference-nya kita bisa masukkan 9. Lalu kosongnya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu angka 6 untuk mewakili kode kelas F, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai 55. Kalau udah kita isi, kita bisa klik save. Maka nanti akan ada keterangan statement or list save. Selanjutnya, kita akan melakukan background processing. Maka dari itu kita bisa klik bank statement yang ada di kiri atas. Lalu kita pilih post. Lalu kita pilih yang individual statement. Kita klik. Maka di sini akan terbentuk dua session, ada session bank dan juga ada session persons. Kita akan melakukan proses untuk session ini, maka kita bisa klik system, services, batch input, dan session. Nah, di sini kita bisa cari session kita masing-masing. Kita mulai proses dari session bank terlebih dahulu. Kalian bisa cari session bank kalian masing-masing. Kalau udah ketemu, bisa kalian blok sampai terhighlight warna oranye semua. Lalu kita bisa klik proses. Di bagian processing mode-nya kita pilih yang process or foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Nah, di sini seperti biasa kita hanya perlu enter aja. Pelan-pelan ya, kita enter, 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 enter. Oke, maka akan ada keterangan processing of batch input session completed. Nah, ini jangan kalian exit dulu karena kita masih akan melanjutkan untuk background processing session yang satunya lagi, yang persons. Maka dari itu kita pilih yang session overview supaya kita kembali ke halaman batch input session overview. Lalu kita bisa cari session persons kita masing-masing. Ini adalah session saya, persons F00. Kalau udah ketemu, kalian bisa blok sampai terhighlight semua. Lalu kita klik proses. Kita pilih yang process or foreground, lalu kita klik proses. Nah, di sini sama ya, enter aja, tapi jangan buru-buru karena nanti di tengah-tengah ada yang harus kita isi terlebih dahulu. Maka kita enter, 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 enter. Nah, di halaman Post with Clearing Process Open Items, kita stop dulu. Di sini di bagian bawah bisa kita lihat, amount enter-nya adalah 10.000, tapi assign-nya masih 0, sehingga not assign-nya adalah 10.000. Maka dari itu, kita bisa double klik di bagian different posting, supaya nanti angka not assign-nya menjadi 0, yang artinya adalah angka 10.000 ini sudah berhasil di-assign. Kita double klik. Oke, sekarang not assign-nya sudah 0. Kalau udah, kita bisa klik post yang ada di atas, kita klik. Oke, maka akan ada keterangan processing of batch input session completed. Kalau udah, kita bisa pilih yang exit batch input. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, jadi tadi kita sudah memproses transaksi terkait dengan pembayaran piutang dari customer tersebut. Nah, sekarang kita mau cek nih, jurnal yang terbentuk tuh seperti apa sih dari proses yang tadi kita lakukan. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu account, lalu display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer line item display. Di bagian customer account-nya, kita bisa masukkan nama customer kita masing-masing, yaitu CS Tomer F00 untuk saya dan CS Tomer F01 sampai F55 untuk kalian.
Company code-nya adalah 1000, lalu di bagian statusnya kita pilih yang all item, supaya kita bisa lihat semuanya dari yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Kalau udah, kita bisa klik execute. Maka akan ditampilkan list piutang customer kita masing-masing. Lalu kalian bisa cari dokumen kalian yang lampunya warna hijau dengan tipenya DZ dan juga tanggal hari ini, tanggal 10 Juni dengan nominal 10.000. Atau kalau mau gampang, kalian bisa lihat dari nomor dokumennya, kalian pilih yang nomor dokumennya paling besar. Nah, di sini di tempat saya, yang DZ tersebut masih lampu merah. Kenapa lampu merah? Karena saya tadi memasukkan tanggalnya adalah tanggal 10 Juni, sementara saya menampilkan dokumen ini sebelum tanggal 10 Juni. Maka dari itu di layar saya keterangannya masih belum dibayarkan. Nanti kalau tanggal 10 Juni saya coba buka lagi, baru nanti pindah ke bagian yang sudah dibayarkan atau lampu hijau. Jadi memang pasti beda ya antara kalian dengan saya. Jadi kalian coba cari aja yang lampunya warna hijau, tipenya DZ, amount-nya 10.000 dan nomor dokumennya paling besar. Nah, kalau udah kalian centang, lalu kalian bisa klik gambar kacamata atau display dokumen. Lalu kalian pilih call up dokumen overview atau gambar gunung matahari. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Di sebelah debit ada Deutsche Bank sebesar 10.000 dan di sebelah kreditnya ada Baker F sekian-sekian sebesar 10.000. Jadi ketika ada customer yang melakukan pembayaran, kita akan mencatat Deutsche Bank atau cash in bank pada Baker atau pada account receivable. Jadi cash in bank pada AR. Oke, berarti transaksi yang tadi kita proses sudah berhasil. Maka dari itu kita bisa /n. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Access. Exercise 20 dan exercise 21 telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.